Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa ya kita udah ada di akhir penghujung tahun di bulan Desember 2021. Di sini aku mau update sinking fund aku. Jadi awal Desember kemarin aku dapet job untuk jadi pengawas ujian. Lumayan penghasilannya bisa aku pakai untuk tambah-tambah sinking fund aku supaya aku bisa beli emas bulan Januari nanti. Walaupun gak banyak, tapi syukurin aja, alhamdulillah. Intinya kita bisa menabung setiap bulannya. Alasannya kenapa aku lebih memilih emas dibandingkan dengan menabung uang karena emas itu anti inflasi. Jadi semakin tahun itu harganya semakin naik, beda dengan kalau misalnya kita menabung uang. Meskipun nilainya sama, belum tentu 5 atau 10 tahun yang akan datang barang yang kita beli harganya sama seperti sekarang. Banyak beberapa orang yang menghindari untuk membeli emas. Alasannya karena membeli emas itu dianggap merugikan. Selain kena harga buyback, biaya potongan, dan ongkos bikin lainnya, mereka beranggapan emas itu nggak praktis sama sekali. Padahal menurut aku justru sebaliknya. Seperti yang udah aku jelasin di video aku sebelumnya, jadi sistem aku menabung emas ini sama seperti toko emas. Yang kelebihannya kita tetap bisa menabung emas tanpa peduli harga emas itu sedang naik atau sedang turun. Selain emasnya kita perdagangkan, emas juga bisa kita jadikan aset dan dana darurat. Jadi kalau misalnya di suatu saat kita sedang butuh uang dan tidak ada orang yang beli emas yang kita jual, kita bisa langsung gadaikan emas kita ke pegadaian. Dan nanti emas itu kita tebus lagi kalau misalnya kita sudah punya dana cadangan. Lebih enaknya lagi kalau ada orang yang jual emasnya kembali ke kita. Jadi kita bisa mengenakan sistem buyback ke mereka. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba jual emasnya lagi, aku biasanya pakai dana sinking fund ini untuk beli emas yang mereka jual. Jadi tujuan sinking fund aku ini ada dua. Satu, siap-siap beli emas untuk arisan dan untuk menambah aset. Dua, siap-siap kalau ada orang yang jual emasnya lagi ke aku dengan sistem buyback. Jadi intinya tetap harus ada uang cash yang dipegang untuk membeli emas yang dijual kembali ke kita. Mungkin beberapa orang yang gak paham mengenai sistem dari toko emas atau cara menabung ala toko emas. Kalau menurut aku sebaiknya jadi kalau misalnya buat mereka yang gak berpengalaman untuk jual beli emas atau tidak paham mengenai jual beli emas, sebaiknya tetap menabung seperti biasa dan nanti akhir tahun dibelikan emas dengan gram yang lebih besar. Jadi bukan gram 1 gram, 2 gram, tapi langsung gram yang lebih besar, contohnya 5 gram. Alasannya kenapa aku sarankan gram yang lebih besar, karena semakin gramnya itu lebih besar, maka harga emasnya itu lebih murah dibandingkan kalau misalnya kita beli pecahan yang kecil-kecil. Dan aku saranin supaya lebih baik itu beli emas murni, karena biasanya emas murni itu kalau dijual itu kita cuman kena harga buyback aja. Beda kalau misalnya kita beli perhiasan, nanti saat kita jual lagi kita kena harga buyback, kena potongan, kena ongkos bikin. Walaupun tetap masih ada untungnya, tapi menurut aku lebih besar untungnya kalau misalnya kita menabung logam mulia. Dan menurut aku lebih baik beli logam mulianya di tempat-tempat yang kita percaya. Di toko emas yang biasa langganan kita beli, di pegadaian, di marketplace, atau kita bisa membelinya antam langsung. Untuk logam mulia ada berbagai macam merek ya. Ada Antam, ada UBS, ada Lotus Archie, ada Galeri 24. Kalau menurut aku sama aja, yang membedakan itu biasanya dari segi harganya. Tapi kalau aku lebih prefer ke Antam karena bisa dicek pakai aplikasi CertiA. Sebenarnya Mas UBS juga bisa dicek pakai CertiA. Mungkin yang membedakan
Antam lebih mahal daripada emas lainnya karena dari segi nama. Jadi banyak orang yang lebih memilih untuk membeli Antam. Kalau ditanya kok bisa aku dapat ide cara menabung emas kayak gini, jadi sebetulnya aku nggak sengaja lihat salah satu video YouTube. Di video itu diceritain sebaiknya itu kita itu nggak menyimpan emas, tapi memperjualbelikan emas. Jadi dengan cara kita memperjualbelikan emas, maka aset kita semakin lama semakin bertambah. Jadi kita tuh nggak perlu lagi maksudnya nabung per gram, tapi kita bisa update ke gram-gram yang lebih tinggi lagi. Di video itu juga diceritain gimana enaknya kalau misalnya kita punya toko emas. Toko yang nggak begitu besar, tapi dia punya rumah di mana-mana. Nah, dari situ aku paham, oh jadi kalau misalnya kita mau menambah emas kita itu sebaiknya tuh bukan cuma disimpan aja ya, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kita perjualbelikan. Dan hasil emas yang kita perjualbelikan itu bisa kita tambah lagi ke gram yang lebih besar tanpa kita menambah uang dalam jumlah banyak. Jadi intinya kita tetap bisa nabung tiap bulannya. Selain menabung emas, aku juga menabung di kripto. Di sini aku nggak nabung banyak-banyak, aku cuma nabung 2000 aja. Dan nggak setiap hari aku juga nabung. Kalau misalnya ada uang 2000, biasanya langsung aku sisihin, aku masukin ke sini. Dan biasanya koin-koin yang aku beli juga koin-koin micin. Jadi dengan uang 100.000 aku bisa dapat koin banyak. Jadi sebenarnya aku tuh masih ragu juga sama koin kripto tentang fatwa MUI, tentang halalnya koin kripto. Kalau untuk koin kripto, aku nggak menyarankan ya, karena aku juga nggak 100% yakin. Tapi di sini aku belajar aja cara investasi dan cara nyisin uang untuk kedepannya. Tapi kalau untuk emas, aku yakin karena selain ada bentuk fisiknya, emas juga dianggap lebih menguntungkan dari tahun ke tahun. Untuk mereka yang menganggap emas itu rugi, mungkin karena mereka itu sebagai pembeli dan menjual emasnya lagi ke toko emas. Tapi kalau misalnya kita pakai sistem ala toko emas, jadi kita yang beli emas ke mereka dengan harga lebih murah. Emang perputaran modal toko emas ini nggak secepat kalau misalnya kita jualan sembako. Tapi menurut aku di sini itu kita dilatih kesabaran, caranya kita investasi, caranya kita berjualan, caranya kita jaga kepercayaan. Ditambah lagi kalau emas yang kita jual itu udah punya nama kayak Antam, kayak UBS, Galeri 24, Lotus Archie. Alasannya emas tersebut bisa kita cek atau kita scan dengan CertiA. Terus udah pasti emasnya murni. Bisa kita lihat dengan mata telanjang tanpa harus beli alat untuk cek kadar emasnya. Jadi gimana, lebih tertarik menabung emas atau menabung biasa? Jangan lupa like, komen, dan tonton video aku selanjutnya ya.